Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini, pembacaan tafsir Quran surah Al-Asr atau surah ke-103. Tafsir ini bersumber dari Quran Kemenak GO.id. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Tafsir surah Al-Asr ayat pertama menjelaskan, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan masa yang terjadi di dalamnya. Bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mutlak, hikmahnya yang tinggi, dan ilmunya yang sangat luas. Perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu sendiri, seperti pergantian siang dengan malam yang terus-menerus, habisnya umur manusia, dan sebagainya, merupakan tanda keagungan Allah. Dalam ayat ini, Allah berfirman, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Surah Fussilat ayat 37. Apa yang dialami manusia dalam masa itu, dari senang dan susah, miskin dan kaya, senggang dan sibuk, suka dan duka, dan lain-lain, menunjukkan secara gamblang bahwa bagi alam semesta ini ada pencipta dan pengaturnya. Dialah Tuhan yang harus disembah, dan hanya kepadanya kita memohon untuk menolak bahaya dan menarik manfaat. Adapun orang-orang kafir yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut hanya kepada suatu masa saja, sehingga mereka beranggapan bahwa bila ditimpa oleh sesuatu bencana, hal itu hanya kemauan alam saja. Allah menjelaskan bahwa masa atau waktu adalah suatu makhluknya, dan di dalamnya terjadi macam-macam kejadian, kejahatan, dan kebaikan. Bila seseorang ditimpa musibah, hal itu merupakan akibat tindakannya. Masa atau waktu tidak campur tangan dengan terjadinya musibah itu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Tafsir surah Al-Asr ayat kedua menjelaskan, dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah sungguh secara keseluruhan berada dalam kerugian bila tidak menggunakan waktu dengan baik atau dipakai untuk melakukan keburukan. Perbuatan buruk manusia merupakan sumber kecelakaan yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Dosa seseorang terhadap Tuhannya yang memberi nikmat tidak terkira kepadanya adalah suatu pelanggaran yang tidak ada bandingannya, sehingga merugikan dirinya. Ilalladzina amanu wa amilus salihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Tafsir surah Al-Asr ayat ketiga menerangkan,
Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepadanya, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkannya, berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain. Di samping beriman dan beramal saleh, mereka harus saling nasihat-menasihati untuk menaati kebenaran dan tetap berlaku sabar, menjauhi perbuatan maksiat yang setiap orang cenderung kepadanya karena dorongan hawa nafsunya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian ayahanda dan bunda pembacaan tafsir Quran surah Al-Asr. Semoga dari pembacaan ini ayahanda dan bunda dapat memetik hikmah-hikmahnya, terutama untuk saling ingat mengingatkan dalam rangka kebaikan dan kesabaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.